Yo, balik lagi sama gue Steven dan hari ini gue mau nge-review mobil yang dulu di zamannya itu ini mobil dipakai sama pejabat negara kita untuk kendaraan operasional. Mobilnya itu Camry, kode bodinya XV40 dan mobil ini punya dimensi itu panjangnya 4,8 meter, terus lebarnya 1,8 dan tinggi itu 1,4, kurang lebih segitulah ya. Nah, tenaga yang dihasilkan ini 167 horsepower dengan torsi maksimal 225 Nm. Mesinnya ini tuh dipakai sama kayak di Alphard dan di Toyota Harrier. Mesinnya sama persis dengan yang dipakai Camry ini. Nah, sekarang kita lanjut bahas ke bagian depannya nih, apa yang menarik di mobil ini. Sekarang kita bahas ke bagian depannya ini mobil ya. Jadi Camry itu dimulai generasi ini nih 2006 ya, dia start produksinya. Itu bahasa desainnya itu V-shape. Jadi ininya V terus itu V. Nah, cuman kalau yang facelift itu di 2010 dia udah X. Jadi bentuknya begini. Bentuk apa? Tempat fog lampnya itu juga dia begini nih. Kalau ini kan V masih. Nah, terus di mobil ini tuh udah dilengkapin sama yang namanya proyektor nih, HID proyektor, karena ini tipe V kan. Terus di bawahnya ini udah ada fog lampnya juga, dikasih aksen chrome di sini, manis. Nah, yang gue demen dari mobil ini tuh tampangnya tuh nggak berlebihan banget sih. Tampangnya itu menurut gue kelihatannya mewah, tapi nggak terlalu berlebihan. Jadi tampangnya tuh bisa dibilang kalem. Di bagian tengahnya ini dia udah dikasih grillnya itu dikasih aksen chrome mengelilingi gitu. Dan di kisi-kisinya itu dia berwarna silver. Udah, paling dari depan gue cuma bisa bahas itu, tapi overall gue demen banget sama tampang depan mobil ini. Nah, sekarang kita lanjut bahas ke bagian sampingnya ya. Di bagian sampingnya itu ini velgnya standarnya ukurannya udah 17 inch. Terus di sini ada lambang VVTi. Nah, sennya itu dia menyatunya di spion, bukan ada di fender ya. Mobil-mobil zaman sekarang dia udah nyatunya ke spion. Terus kacanya itu ini dikelilingin sama list chrome. Sama di sini kayak ada body molding. Ini chrome, ini cakep banget. Jadi nunjukin kelas ini mobil lah ya. Dan dari samping itu yang gua demen, lampunya itu, lampu belakangnya dari samping tuh kelihatannya nggak berlebihan. Jadi senada banget sama lampu depannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, di bagian ini tuh yang paling mencolok menurut gue adalah bagian lampunya. Jadi kalau gue pribadi lebih suka lampu yang pre-facelift daripada yang facelift. Kelihatannya lebih mewah aja, bulet-buletnya. Terus di sini kan ada masing-masing ada bohlamnya nih. Kelihatannya jauh lebih mewah kalau yang menurut gue yang pre-facelift. Terus, tadi di sini belakangnya itu udah ada 4 titik sensor. Udah dikasih mata kucing juga nih, tipis gini, bagus sih lihatnya ya. Nah, sama udah dilengkapi dengan list chrome nih. Nah, list chrome-nya dia cuma ada di sini aja nih, nggak berlebihan, pas, enak dilihat gitu. Mewahnya dapat. Sekarang kita lanjut ke bagian kapasitas bagasinya kayak gimana. Dalamnya sih lumayan gede ya. Kayaknya gedean 211 ya. Iya, tapi ini cukup gede. Terus ini udah dikasih karpet nih standarnya. Cuman karpetnya itu tuh jadi di bawahnya karpetnya itu adalah busa. Jadi tuh ini buat ngeredam kali ya. Enak sih, dipegangnya empuk. Jadi kalau misalkan barang goyang-goyang nggak kedengeran di dalam mungkin. Nah, terus ini yang tadi gue bilang buat taruh barang yang panjang. Oh, ini untuk bukanya, jadi kalian harus ngebuka di sini dulu nih. Gue baru tahu nih Camry ada ginian. Ini buat ngebukanya. Ini kuncinya nih. Mesti diputar dulu baru ininya bisa dibuka. Dan di bawahnya ini ada ban serep. Ban serepnya udah ada dan kunci-kuncinya nempelnya di sini nih ternyata. Lucu juga ya. Kunci-kuncinya tuh nempelnya ada di sini.
Sekarang kita kencengin lagi. Begitu aja sih dari bagasi yang bisa gue bahas. Tapi ini gue banyak baru tahu sih di Camry ini ternyata kuncinya nempel di papan ini, terus ininya mesti dibuka. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya. Oke, sekarang kita bahas kualitas duduknya di Camry XV40 ini. Enak sih duduk di sini tuh, jujur enak banget, nyaman gitu ya. Joknya juga empuk, terus ininya panjang nih, yang buat nyangga dari pahanya ini panjang banget. Terus legroom juga masih lega banget, headroom juga ya nggak terlalu lega, tapi ya yang penting nggak kena sama ini ya, plafon. Terus di belakang sini tuh udah dilengkapin sama ada asbak di sini. Terus ini ada power window-nya tapi yang belakang belum auto. Terus di sini ada tuas dan dilengkapi sama cup holder, sama armrest tuh yang gede banget. Udah ada cup holdernya 2 di sini, dikasih aksen kayu. Enak loh duduk di sini. Dengan harga mobil ini sebagai informasi ya, 100 juta sampai 120 juta. Ini boleh sih kalau kalian yang nyari sedan untuk keluarga. Ini nyaman dan Toyota gitu. Oke, lanjut kita ngebahas mobilnya lagi. Di belakangnya itu ini bisa dibuka ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa barang yang panjang, kalian bisa buka ininya. Tapi jadi masuk ke interior. Terus di atasnya itu ini ada lampu kabin ya. Ini lampunya bisa ke penumpang kiri atau penumpang kanan atau semuanya mau dinyalain. Nah, terus spesialnya ini di Toyota itu adalah dia punya electric seat di sini. Gitu. Jadi ini buat biasa yang pakai mobil-mobil ini pasti pakai supir ya rata-rata. Walaupun mobil ini di setir sendirinya juga enak. Nah, ini buat memberikan ruang yang lebih lega. Jadi elektriknya itu ada di samping jok nih. Ini Toyota, untuk yang pertama kali melakukan teknologi ini adalah Toyota. Nah, terus di mobil ini juga udah dilengkapin sama AC double blower. Ini letaknya di sini. Tapi ini nggak bisa diatur suhunya ya. Jadi ikutin yang di depan. Udah itu aja sih impresi gue duduk di belakang Camry XV40. Overall memuaskan. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Sekarang kita bahas door trimnya dulu nih. Kualitas door trimnya itu jadi ini atasnya soft touch, terus yang di bawah sini tuh plastik. Ini salah satu menurut gua harusnya untuk mobil sekelas Camry itu harusnya bisa lebih baik dari ini sih. Ini soft touch-nya cuma ada di atas. Terus di sini udah dilapisin kulit. Ini juga kayaknya bukan kulit asli ya. Terus handle-nya itu plastik juga, ini dikasih aksen silver. Nah, mobil ini udah ada door pocket-nya nih. Jadi door pocket-nya itu nggak terlalu besar juga sih, nggak terlalu besar di sini. Dan di sini udah ada speaker juga. Tapi overall looks-nya itu menurut gua cukup oke. Dikasih aksen kayu juga nih. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian ininya nih, sebelah kanan setir. Nah, di bagian sebelah kanan setir ini juga sederhana. Ini untuk pengaturan spion. Ini buat melipat spion secara elektrik. Terus di sini untuk nonaktifin parking sensor. Jadi mobil ini udah dilengkapi parking sensor di tiap sudutnya tuh, depan 2, yang di belakang juga kayaknya 2. Di sini ada aksen panel wood, sederhana banget sih mobilnya. Terus di sini untuk buka kap mesin. Ya kayak mobil Jepang biasanya, ini untuk tangki bensin, yang ini untuk bagasi. Dan mobil ini yang di tipe V itu udah dilengkapin sama jok kulit plus electric seat, dan ada lumbar supportnya juga gitu. Sama salah satu kelemahan Toyota itu menurut gua, jadi joknya itu kualitasnya selalu kayak gini ya, entah itu di Lexus atau di Toyota yang mahal. Kayak kalau dipakai kelamaan tuh ininya retak-retak gitu loh. Retak-retaknya kelihatannya jadi jelek aja. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya. Nah, sekarang di balik kemudinya itu yang bisa gua review. Jadi pertama setirnya ya. Ini setirnya kayaknya udah di retrim.
Cuman ini retrimnya cukup bagus ya. Jadi digenggamnya juga enak. Ini udah di retrim. Terus dia ada aksen kayunya nih di bagian atasnya. Terus mobil ini udah dilengkapi tombol juga nih. Yang sebelah kiri ini untuk entertainment. Terus yang kanan ini bisa untuk mengatur AC nih. Unik juga ya, ngatur AC temperaturnya ada di sini. Untuk nyalain AC-nya juga bisa. Wah, lucu juga sih. Nah, terus di balik setirnya itu seperti biasa. Sorry, ini kedinginan nih kayaknya. Seperti biasa di balik setir itu ini untuk pengaturan wiper, yang sebelah kanan ini untuk pengaturan lampu. Dan di bawah sini ini ada Toyota punya nih cruise controlnya. Tapi ini modelnya sama ya. By the way kayak XV50 juga cruise controlnya kayak gini nih. Nah, terus di speedometernya itu jadi yang tipe V itu tuh udah pakai Optitron. Kalau nggak salah namanya Optitron. Jadi nyalanya itu lebih terang, berpendarnya tuh cahayanya lebih terang dan bertingkat gitu loh. Kerennya ini mobil tuh kayak bertingkat gitu speedometernya. Lanjut lagi di atasnya ya. Di atasnya ini udah ada sun visor dengan lampu. Terus di model tengah dashboard Toyota Camry XC40 ini tuh simple gitu. Sama kayak bodinya simple, nggak berlebihan tapi enak dilihat. Dan kualitasnya ini yang di atas, tengah ke atas ya, yang warna abu-abu ini materialnya bagus. Dan yang di sini-sini ini materialnya semuanya plastik. Di tengahnya ini jadi head unitnya itu dia udah gabung, udah built-in sama mobilnya. Terus di bawahnya ini untuk pengaturan AC. Dan di tengah sini ada jam digital. Nah, kita lanjut di bawah sini ya. Di bawah sini itu dilengkapi panel kayu. Jadi di tipe yang V doang nih, di V sama Q ya. Kalau V dia udah dilengkapi panel kayu, kalau yang G itu dia masih plastik hitam. Nah, di sini ada asbak sama lighter. Terus di sini ada ini kayak cup holder ya. Cup holder bisa juga jadi tempat penyimpanan. Ini cup holder 2. Terus ini giginya begini. Giginya ini 5 speed. Posisinya dia ngedeketin sama pengemudi gitu. Ini kualitasnya juga bagus, cuman ini entah kenapa nih sayang banget. Udah ngelotok. Di sini ada tempat penyimpanan lagi, sama ini ada colokan 12 volt. Di belakangnya, nah ini juga gue lucu juga nih. Kenapa ya? Maksud gue Camry armrestnya itu warnanya abu-abu, kenapa nggak senada gini aja ya? Kayaknya lebih cakep kalau senada sih, menurut gue. Terus di sini ada tempat penyimpanan yang nggak terlalu dalam, tapi ini kayaknya bisa diangkat. Nah, ini tempat penyimpanan yang bawahnya nih yang gede nih. Ini bisa diangkat, ini gede. Tapi ini nggak bisa dilepas ya, karena ini nyambung. Overall mobil ini praktis juga ya, tempat penyimpanannya tuh banyak banget. Wah, ini glove box-nya gede banget ini. Gede banget ini glove box-nya. Di atas ini ada tempat penyimpanan kacamata. Terus ini ada lampu kabinnya yang di sini cuma 2 ya. Jadi yang lampu gedenya nggak ada di sini, ada di belakang. Udah sih. Overall duduk di sini juga joknya enak ya. Sekarang kita lanjut ke driving experience-nya. Sekarang kita mau cobain nih. Tadi kan udah duduk di belakang, udah jadi pejabatnya, duduk di belakang enak. Nah, sekarang gue mau cobain jadi supir pejabatnya nih, enak apa enggak di mobil. Jadi salah satu yang gue demen dari mobil ini adalah dimensinya ya. Walaupun ini masuk ke kelas big sedan ya, big sedan atau mid sedan? Mid ya. Kalau di ini mid sedan karena di atasnya masih ada crown kan. Nah, mid sedan ini dia dibandingin sama kompetitornya Accord. Nah, dia jauh lebih compact kelihatannya, entah kenapa tuh. Tapi memang gue ngerasa Accord jauh lebih panjang sih, nggak jauh lah, lebih panjang gitu, dan bodinya kelihatan lebih gede. Nah, kalau bicara bantingan di mobil ini tuh ya, ini mobil tuh dipilih sama pejabat bro, buat mobil dinas harian harusnya sih nyaman. Dan gue jujur ngerasainnya juga bantingan mobil ini nyaman sih. Memang lebih sedikit keras dari Accord lah, tapi ini udah bisa dibilang nyaman kok.
Dan di setirnya itu ini jauh lebih enak. Ini jauh lebih enak dengan bodi yang lebih kecil. Terus ini visibilitas gua nyetir mobil ini tuh enak ya gitu. Pilar A-nya juga ini nggak terlalu gede. Visibilitasnya sih bagus. Terus kekedapan kabinnya juga mobil ini bagus. Konsumsi BBM lumayan boros ya. Tapi di mobil ini tuh jujur gue ngerasa mobil ini lebih responsif daripada di Alphard atau di Harrier. Karena mungkin bobot mobil ini lebih ringan gitu. Jadi gue ngerasa ya lebih responsif sih. Tuh. Nah, kalian coba pikir deh dengan harga 100 sampai 120 juta gitu. Dengan mobil yang seenak ini, menurut gua ini kalau kalian cari mobil keluarga pertama gitu ya, yang nggak terlalu mikirin bodinya yang lumayan gede, ini mobil pilihan banget sih. Terus dalamnya juga, salah satu kelebihan mobil ini tuh dalamnya warnanya terang, jadi kelihatannya mobil ini tuh lega. Ya tenaganya sih oke lah, 2400. Terus mobil dengan usia yang udah bisa dibilang 10 tahun lebih ini masih, tapi bantingannya mantap sih mobil. Wah itu kalau ketemu gajlukan keras berasa juga. Tapi kalau ketemu sekedar jalan-jalan gak rata ya lari-lari 10 gitu, ini mobil top, enak. Posisi duduk tadi gue belum bahas. Jadi posisi duduknya nyaman, enak. Ini posisi duduk gua, ini udah kayak duduknya enak. Terus ini kan setirnya bisa diatur juga, tapi baru bisa diaturnya itu tilt doang, belum teleskopik. Tapi electric seatnya pengaturannya banyak, jadi kalian bisa nentuin yang sesuai dengan tinggi badan kalian. Paling itu aja review gua buat ngebahas mobil ex menteri ini yang harganya sekarang udah sangat terjangkau menurut gua. Overall di mobil ini impression gua bagus. Terus sekali lagi ini Toyota, jadi kalian gak usah ragu dengan durabilitas dari sebuah brand Toyota. Ini keren banget. Thank you yang buat udah nonton. See you on next video. Sekali lagi yang paling penting jangan lupa bahagia. Adios.